Kreativitas merupakan sesuatu yang baru ditemukan. Kreativitas tidak hanya berputar pada seni dan bakat, melainkan juga dalam hal yang lebih luas, seperti dalam menyelesaikan masalah. Ketika kreativitas dikembangkan, maka sebuah kebermanfaatan akan timbul bagi anak dan sekitarnya. Anak dapat memberikan ide-ide yang bermanfaat bagi masyarakat, memiliki moral yang bagus, dan mempunyai kemampuan penyelesaian masalahnya dengan baik. Namun, masih banyak anak yang memiliki kreativitas tetapi belum bisa mengembangkannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pelayanan dan dukungan keluarga bahkan masyarakat untuk anak dengan bakat kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Ibu. Saya izin bertanya tentang beberapa hal mengenai pengembangan kreativitas. Jadi pertanyaan pertama itu, menurut Ibu, seberapa penting dorongan masyarakat dan keluarga untuk pengembangan kreativitas atau dalam penyelesaian masalah? Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab apa sebatas yang saya ketahui dan saya rasakan selama ini ya. Mudah-mudahan bisa cukup sesuai dengan harapan. Tentang pengembangan kreativitas yang baiknya didukung oleh masyarakat dan keluarga, yaitu baiknya itu masyarakat semuanya mengetahui, karena kita sebagai keluarga itu kan tidak bisa sendirian. Kita tinggal di sebuah lingkungan, di sebuah masyarakat gitulah ya, dan itu tidak mungkinlah kita mengandalkan diri kita sendiri untuk perkembangan anak-anak, khususnya ya untuk tumbuh kembang anak-anak ya. Perlu didukung oleh yang tentunya keluarga yang utama, yang kedua juga oleh lingkungan. Misalnya begini, bila sebuah keluarga memiliki anak dan dia merasa cukup hanya dengan sandang, pangan, papan ya, tanpa memberikan istilahnya nutrisi atau rangsangan untuk kreativitas anak-anaknya ya itu akan kurang terbangun daya kreativitas dari anak-anak itu. Istilahnya apa ya, kalau bahasa kita apa adanya saja gitu ya. Dia tidak mencapai optimalisasi perkembangannya, khususnya perkembangan dari otak ya, optimalisasi otaknya, dan barangkali perasaannya sebagai manusia ya pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, dikeluarkan, tapi kalau tanpa adanya rangsangan itu isinya kan mandek gitu aja ya, seperti itu. Dan kalau dari lingkungan ya, misalnya gini, kita tinggal di sebuah lingkungan yang sama sekali tidak kenal dengan tetangga barangkali ya, atau lingkungan itu sangat tertutup satu sama lain gitu ya. Nah itu kan istilahnya bisa mengurangi rasa fitrah manusia bahwa dia punya jiwa sosial misalnya ya. Sedangkan kreativitas itu bisa dibangun dari optimalisasi jiwa sosial manusia juga gitu kan. Misalnya di sebuah lingkungan itu ada ya daerah yang misalnya orangnya tuh pada suka bikin UMKM gitu misalnya ya, itu bisa menular ke lingkungannya, ke masyarakat sekitar ya, UMKM lah, atau pada senang menanam barangkali ya. Itu kan menanam juga perlu kreativitas ya, nggak bisa kita misalnya asal jadi gitu aja, nggak bisa, tapi pasti perlu masukan ya, perlu belajar gitu kan. Nah, terus misalnya apalagi tadi dah seni ya, jiwa seni ya, jiwa ya, apalagi saya lingkungan itu kan dari lingkungan juga. Terus misalnya apalagi ya, banyak hal ya kira-kira juga lingkungan yang terkait dengan ini ya, religiusitas gitu ya. Jadi sebuah lingkungan yang orang-orangnya religius ya, dekat dengan agama ya, itu kan juga akan membentuk keluarga yang ada di situ gitu ya. Jadi penting. Dan bahkan dalam hal ini yang saya pernah baca ya, tapi udah lama banget ini, pernah dengar ini nggak, istrinya salah satu presiden Amerika dulu, namanya Hillary Clinton ya, istrinya Bill Clinton, pernah jadi presiden juga ya, Hillary Clinton, saya lupa ya. Hillary Clinton tuh pernah mengarang buku judulnya It Takes a Village to Raise a Child ya. Jadi maksudnya adalah membutuhkan sebuah village, maksudnya bukan cuma desa ya, maksudnya suasana, membutuhkan masyarakat yang satu visi satu misi ya untuk membesarkan seorang anak gitu. Jadi nggak bisa lepas sendiri-sendiri seperti itu. Ini saya pribadi sangat setuju ya dengan statement bahwa perkembangan kreativitas seorang anak tuh harus banget didukung dari keluarga dan juga oleh lingkungan ya, karena melihatnya beda kalau misalnya tanpa dukungan keluarga. Gimana ya,
yang kita lihat sekarang, mohon maaf ya, anak-anak misalnya dibiarkan main HP gitu ya, nggak terasah betul, dan malah takutnya terkontaminasi dengan hal yang negatif ya, itu. Kalau main HP namanya anak-anak kan asal milih-milih konten gitu kan, ngeliatnya nggak milih-milih, nggak ada arahan ya, itu. Yang anak suka main HP juga, dia kurang untuk motorik halus ya misalnya ya, kurang untuk disupport ya, nggak dilatih untuk ya yang paling mudah misalnya pekerjaan rumah tangga ya. Misalnya kita lihat sekarang ya, mohon maaf ya, barangkali ada anak-anak yang dia nggak bisa nyapu ya, nggak biasa mencuci piring, cuci baju ya, akhirnya malah orang tuanya repot, akhirnya malah orang tuanya sendiri yang repot, yang kasihan ya kalau kita tidak berusaha untuk mensupport kreativitas itu ya. Dan hal ini perlu dicatat, kreativitas tidak terbatas pada hal yang sifatnya akademis, tapi juga hal yang sifatnya sehari-hari ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu hidup kita memang harus dilalui dengan macam-macam kreativitas ya. Karena dari kreativitas lah kita mendapatkan hidup yang lebih menyenangkan, hidup yang lebih mudah ya, hidup yang lebih asik gitu kan. Kalau tanpa kreativitas, mana ada orang yang kepikiran misalnya bikin alat pel yang tinggal ditarik-tarik gitu kan, ngapain masih pakai lapel biasa, nah itu kan misalnya kan repot ya. Tanpa kreativitas misalnya nggak ada ya barang-barang yang mungkin kalau yang biasa belanja online tuh ya, barang-barang dari Shopee, kita melihat Shopee itu barang-barangnya masya Allah, hati-hati dengan lapar mata tapinya ya, tapi itu perlu dengan kreativitas untuk keperluan hidup sehari-hari gitu kan. Dan itu pasti muncul dari orang-orang yang terbiasa untuk apa istilahnya, biasa berpikir ya. Kreativitas perlu berpikir juga, dirangsang berpikir, dan akhirnya mewujudkan sesuatu ya yang tadi itu, hidup lebih mudah, lebih enak, lebih nyaman ya, melakukan hal-hal lebih cepat ya, lebih asik ya, lebih bahagia ya, gitu. Keluar dari keluarga, dan itu kan juga sama kira-kira seperti yang saya sampaikan di awal. Menurut aku penting karena keluarga dapat memberikan kasih sayang, perhatian, serta dukungan untuk anaknya dalam membuat kreativitas. Dan masyarakat penting juga karena akan membuat sarana dan prasarana dalam membuat kreativitas tersebut. Menurut aku sangat penting karena di era serba digital ini, kreativitas itu kunci dari masa depan. Terus peran keluarga juga penting karena sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membangun kreativitas anak dari sejak dini. Kira-kira apa akibat yang bisa saja anak rasakan ketika dia tidak mendapatkan sebuah dukungan dari masyarakat ataupun keluarga? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak nggak dapat dukungan, tadi saya sudah sampaikan sedikit juga ya, yang anak-anak dikit-dikit main HP karena orang tua nggak mau repot ya, nggak mau repot di awal, tapi ujung-ujungnya repot di akhir sebenarnya ya. Jadi saya sering menyaksikan ya, misalnya saya kadang-kadang pergi ke acara-acara kajian atau pengajian gitu ya, kasih HP aja gitu ya anak kecilnya. Mohon maaf, kalau saya kalau pergi kajian saya bawa ransel isinya tuh macam-macam mainan ya, terus gambar segala macam ya, jadi anak kita kasih itu gitu, dan emang belum zaman habis seperti itu ya. Tapi yang jelas ada perbedaan ya, kalau anak-anak yang kurang dirangsang kreativitasnya dengan yang sudah terbiasa untuk dia sejak kecil harus mengarahkan pikirannya gitu ya. Ada bedanya apa, misalnya dia akan apa ya, kalau mendapatkan tantangan atau hambatan dalam kesehariannya itu tidak mudah mutung ya, nggak mudah jatuh ya, tapi akan berusaha mencari solusinya gitu. Itu yang saya lihat. Sedangkan masa-masa sekarang ya, mohon maaf banget ya nih, karena kita semua pastinya karena ya HP itu ya, kita ngeliat medsos ya. Yang saya prihatin sekarang ya, salah satunya adalah ya misalnya anak-anak yang berani sama gurunya ya, karena nggak terbiasa, nggak mau capek, nggak mau susah, jadi ditegur dikit malah marah gitu kan. Terbalik kan, harusnya gurunya sama muridnya jarak sama gurunya. Dan juga terbalik juga sekarang, orang tua yang nggak mau repot, kalau anaknya dapat nilai kurang dikit aja, gurunya dimarahin ya, bukan anaknya ditegur. Dan orang tua zaman kayak begitu kebanyakan, yang nggak mau repot, yang pokoknya mau lihat, pokoknya saya nggak mau ngeliat susah gitu ya, tanpa mau ada upaya, tanpa mau ada usaha. Dan yang fatal ya, nauzubillah min dzalik, yang fatal sekali yang mungkin sering kita lihat sekarang, mohon maaf, suicide ya. Makin banyaknya mahasiswa, dan baru-baru ini ada anak SMA, SMP yang suicide gitu ya. Itu pasti mereka terbiasa nggak mau cari solusi, terbiasa nggak mau berpikir gitu ya, dan maunya nyaman, maunya enak, mau disuapin tanda kutip gitu ya, itu. Dan terbiasa mungkin ngeliat medsos ya, saking seringnya ngelihat orang hidup enak, mungkin orang jalan-jalan, barangkali orang pakai barang branded, kok saya nggak bisa begitu, langsung ya ambil jalan pintas itu ya. Anak-anak kecil yang model, maaf ya, yang kalau nggak diberikan apa keinginannya, kuling-kuling nangis jalanan ya, barangkali barang itu sudah merupakan sebuah isyarat atau petanda gitu. Harusnya waspada orang tua dengan sikap-sikap anak-anak kecil seperti itu ya, yang teriak-teriak orang tuanya kalau nggak mau nggak dikasih, marah-marah ya. Sebetulnya orang tua mau misalnya repot sedikit saja itu sebuah investasi ya, investasi buat anak-anaknya ya. Dan kalau masyarakat, kalau nggak dapat dukungan masyarakat itu, misalnya ya, kalau Mbak Uli tahu kan di Mesir kan ada TPA, itu sebetulnya memfasilitasi ya anak-anak yang maaf orang tuanya nggak bisa ngajarin sendiri di rumah gitu ya.
anak-anak orang tuanya nggak bisa ngaji, terus itu ya nggak bisa ngajar juga mereka ya. Makanya salah satu itu contoh ya, jadi di TPA di masjid ya kan dukungan lingkungan ya untuk anak-anak seperti itu. Menurut aku jadi kurang percaya diri, terus dia jadi introvert dan mungkin stuck di situ aja dan nggak punya kreativitas. Menumbuhkan sifat kurang percaya diri, malu, susah untuk maju, dan takut, ada rasa takut. Keluarga dan masyarakat memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan mengembangkan kreativitas anak. Karena ketika anak mendapatkan dukungan, banyak hal baik yang anak dapat ke depannya saat memiliki pemikiran kreatif. Salah satunya adalah kemampuan menyelesaikan masalah. Ketika anak tidak didukung kreativitasnya, hal yang dikhawatirkan adalah menurunnya minat anak dalam berpikir kreatif yang berdampak pada masa depannya yang mudah putus asa atau menginginkan cara tercepat saat menghadapi masalah tanpa ingin menemukan solusi yang cermat. Selain itu, anak juga bisa menjadi tidak percaya diri dan tidak berkembang. Dukungan keluarga saja tidak cukup untuk anak, karena ketika sebuah keluarga hidup dalam lingkungan, maka segala pengaruh masyarakat sekitar menjadi salah satu bagian dalam dukungan perkembangan kreativitas. Begitu pula sebaliknya,